أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم بالتوفيق والهداية ونستعينه بحول الله وقوته والقوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة وسلاما على محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa AW Sumut Channel rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah, salawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang akan mendapat bantuan syafaat ketika kita di yaumil akhir, saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dari syafaat beliau. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, judul kajian duha kita pada pagi hari ini, 3 waktu yang membuat kita lupa pada orang lain. Di awal muqaddimah ini tadi kita bacakan beberapa ayat dari surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa ada masanya nanti tiap-tiap orang akan lupa kepada orang lain. Bahkan seorang anak lupa pada ayah dan ibunya. Seorang suami lupa kepada istrinya. Seorang saudara lupa pada kerabatnya. Itu disampaikan Allah dalam beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza ja'atis shakhah. Apabila suara jeritan yang dahsyat. Ada juga mufassir yang menafsirkan apabila sangkakala ditiup. Yauma yafirul mar'u min akhih. Pada hari seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Seorang anak lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Seorang istri lari dari suaminya atau sebaliknya suami lari daripada istrinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena tiap-tiap orang dari mereka pada hari itu sibuk, susah dengan urusannya masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejalan dengan ayat ini, ada hadis yang sanadnya panjang, termasuk dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 3 waktu yang pada saat-saat itu membuat kita lupa pada orang lain. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha menangis. Dalam hadis ini diceritakan an Aisyah
Anna zakartun nar. Ya. Satu ketika Aisyah ini menangis, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis? Aisyah mengatakan, annaha zakarat, aku teringat akan neraka. Fabakat, maka aku menangis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yubki, apa yang membuat kau menangis? Kata Aisyah, zakaratun nar fabukiyat. Aku teringat akan kengerian neraka, maka aku menangis. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Adakah kamu nanti akan ingat kepada keluargamu ketika hari kiamat? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fi salasati mawatin fala yazkuruna ahadun ahadan indal mizan hatta ya'lamu ay yakhifu mizanuhu aw yasqul. Ada 3 masa, ada 3 waktu, 3 saat di mana tiap-tiap orang tidak mengingat satu sama lain. Fala yazkuru ahadun ahadan. Dari yang 3 tempat atau 3 saat itu, diantaranya yang pertama, indal mizan, ketika berada di timbangan, indal mizan. Hatta ya'lamu ayyakhifu mizanuhu, sehingga dia mengetahui tentang timbangannya, au yasqulu, apakah itu lebih ringan atau lebih berat. Ya'lamu ayyakhifu mizanuhu au yasqul. Apakah timbangannya lebih ringan atau lebih berat? Maksudnya, apakah timbangan amal kebaikannya lebih ringan atau lebih berat? Kenapa rupanya kalau ringan dan kenapa kalau berat? Bapak dan Ibu yang kami hormati, penjelasan ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam keadaan senang, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinu, siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu kesempatan atau situasi yang pertama. Lebih tepatnya 3 situasi. 3 situasi yang membuat kita lupa pada orang lain. Jadi situasi yang pertama adalah ketika kita dihadapkan dengan mizan. Kemudian yang kedua, wa indal kitabi. Wa indal kitabi hin hatta ya'lamu aina yaqa'u kitabahu fi yaminih am simalih au min wara'i zahri. Pada saat dia akan menerima catatan amal, kitab, catatan apa yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia. Apakah kita menerimanya dengan tangan kanan, atau kita menerimanya dengan tangan kiri, atau kita menerimanya di belakang? Nah, jadi beda-beda Bapak Ibu. Kalau kita menerima dengan tangan kanan konsekuensinya ada, terima dengan tangan kiri konsekuensinya ada, atau menerima dari belakang juga konsekuensinya ada.
Ini dapat kita jumpai penjelasannya dalam surah Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang mendapat catatan amal nanti di tangan kanan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Hisab yang mudah itu pada edisi sebelumnya sudah pernah kita ceritakan. Allah bentangkan catatan salah dan dosa, akan tetapi setelah Allah tanya kepada seorang mukmin ini tadi, Ta'rifu zambang kaza, ta'rifu zambang kaza, ingatkah kau tentang dosa yang ini, ingatkah kau tentang salah yang ini? Kemudian si mukmin mengakui na'am ay rabbi. Kemudian setelah dia mengaku, Allah mengatakan, satartuha alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yauma. Ketika di dunia aku tutupi kesalahanmu dan pada hari ini kuampuni dosa-dosamu. Ini tentunya bagi orang yang ketika di dunia, di saat dia terlanjur melakukan kesalahan, faiza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, atau dia terlanjur berbuat kezaliman, zakarullah, ingat dia kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan dia mohon ampun atas dosa-dosanya dengan keyakinan baik sangka kepada Allah antara khauf dan raja. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapalah yang mau mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Dengan catatan walam yusiru ala ma fa'alu. Dan dia tidak mengulangi kesalahan sementara dia tahu itu salah. Nah, jadi orang yang mendapat catatan dari tangan kanan, konsekuensinya hisab yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Bagaimana pula konsekuensinya kalau menerima dari tangan kiri? Fa'amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih. Ini dari belakang pula. Wara'a zuhrih, dari belakang. Karena tadi kan yang dikhawatirkan itu apakah dari tangan kanan, dari kiri, atau dari belakang. Ini dalam ayat Al-Insyiqaq ini dari belakang. Siapa yang menerima catatan amal itu dari belakang, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Fasawfa yad'u subura, maka pada hari itu dia menjerit, menyesal, menangis. Wa yasla sa'ira, dan mereka digiring ke neraka sa'ir. Wa yasla sa'ira, digiring ke neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunia hanya bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini, lupa akan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, ya, dirinya dan keluarganya tidak ingat akan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Bala, kata Allah, tak begitu. Bahkan sebenarnya kamu pasti akan dikembalikan. Bala ini kan penguatan li tauqid. Bala,
inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu maha menyaksikan, maha melihat apa yang kamu perbuat. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, situasi yang kedua yang membuat kita lupa pada orang lain adalah situasi di mana buku catatan amal itu akan menghampiri kita dan kita tidak tahu pasti apakah nanti kita menerima diberikan Allah ke tangan kanan, di tangan kiri atau dari belakang. Itu situasi yang kedua. Kemudian situasi yang ketiga kata Rasulullah adalah ketika berada di sirat, wa inda sirati iza wudi'a baina zahri jahannam. Ketika berada di sirat, di saat dibentangkan sirat itu di antara dua tebing jurang jahannam. Di antara dua tebing jurang jahannam. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sirat ini dalam beberapa hadis kita jumpai. Salah satu di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, wa tursalu amanatu warrahimu fatakumani janabatai sirati yaminan wasimalan. Kata Rasulullah nanti akan diutus ya dua ibadah yang diwujudkan Allah dalam bentuk makhluk. Yang pertama al-amanah. Orang yang amanat, orang yang istiqomah menjaga apa yang diamanahkan Allah kepadanya. Amanah. Menjaga amanah ini kan ibadah. Ya. Kemudian warrahim. Warrahim yakni membangun atau menjaga hubungan silaturahim. Fatakumani janabatai sirat yaminan wasimalan. Nanti kedua-duanya itu akan berdiri di sisi kanan dan kiri sirat. Fayamurru awalukum kalbarqi. Orang yang pertama kali melintasi sirat itu, kata Rasulullah, seperti kilat. Seperti kilat. Aku bertanya, kata Abu Hurairah, ya, qultu aku berkata, bi abi anta wa ummi, ya, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, ayu syai'in kamaril barqi. Adakah nanti orang yang melintasi seperti kilat? Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat sangat terkagum-kagumnya. Sangat tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Apakah ada nanti orang yang seperti kilat? Gitu. Kata Rasulullah, qal, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin. Tidakkah kamu pernah melihat bahwa bagaimana kilat melintas dan meninggalkanmu dalam sekedip mata? Dalam sekedip mata. Fi tarfati ainin. Jadi kalau kilat itu kan melintas di hadapan kita sebentar saja udah hilang. Saking cepatnya. Gitu. Ke depan dalam waktu yang singkat dia sudah menempuh jarak yang jauh. Fi tarfati ainin.
Summa kamarir rih, kemudian yang berikutnya seperti angin. Ya, kamarir rih. Summa kamarit tariq. Ya, kemudian seperti kamarit tayri, seperti burung. Kemudian wasyaddir rijal. Kemudian seperti kuda jantan yang berlari. Tajri bihim a'maluhum. Mereka, kata Rasulullah, berjalan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Wa nabiyukum qa'iman 'ala sirat yaqulu rabbi salim salim. Dan pada saat itu Nabi kamu berdiri di samping sirat seraya mengatakan, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ini salah satu yang kita harapkan ketika kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah, syafaatul uzma, syafaat yang agung. Terutama ketika kita akan melintasi sirat. Yaqul Rabbi salim salim, ya Allah tolong selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga sampai ada para hamba yang lemah amalnya. Hatta yaji'a rajulu fala yastati'u syairan illa zakhfa, sehingga ada seseorang yang dia tidak bisa melalui sirat itu kecuali dengan merangkak. Kemudian kata Rasulullah, qal wa fi hafatai sirati kalalibun mu'allaqatun, dan di samping, di pinggir-pinggir sirat itu ada pengail bergantungan. Makna pengail di sini kalau kita baca dalam tafsir hadis ini, ilustrasinya kira-kira seperti kalau pemancing, Pak. Pemancing, ya, dilemparkan pancing itu, kadang ada yang kena ke ikan dan ada yang tidak. Nah, jadi ketika nanti disirat itu ada pengail. Pengail ini kalau seseorang yang terkena pengail ini tadi, kalau dia tersangkut ke situ, kemudian tertarik, maka jatuhlah dia ke neraka. Ma'muratun bi'ahzi man umirtu bihi fa makhdusun najin wa makdusun finnar. Ya. Pengail ini dijalankan oleh malaikat yang diperintahkan Allah. Man umirtu bihi, kepada siapa yang diperintahkan Allah. Si fulan gitu, kait. Si fulan dikait, si fulan dikait. Jadi ada sebahagian orang yang terkait itu yang terjatuh, kata Rasulullah, dan ada juga yang selamat. Yang terkait itu, ya, ada tidak semuanya jatuh, ada dia terkena kait itu kemudian lepas, mungkin dia luka, tapi tidak terjatuh. Wa maqdusun finnar, dan sebahagian lagi terkait dan jatuh ke neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini situasi yang ketiga di mana kita lupa kepada orang lain dan kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena situasi pada saat itu sangat menegangkan. Apakah kita bisa melewati sirat atau tidak? Nah, Bapak dan Ibu pemirsa Awi Sumut Channel yang kami muliakan, tentunya ini kan satu hal yang juga menambah khauf kepada kita. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah melakukan kesalahan.
Maka di penghujung tausiah ini kami sampaikan ada solusi. Apa solusinya? Kita lihat di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan catatan salahmu. Wa yudkhilakum jannatin, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yahzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah tidak mempermalukan, di mana Allah tidak menghinakan para nabi, wallazina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang bersamanya, yang bersama nabi. Nah, jadi ketika nanti berada di Sirat, orang-orang yang Rasulullah doakan Rabbi salim, ya Allah selamatkan dia, maka ini akan diselamatkan. Inilah salah satu hak daripada Rasulullah bermohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian di ujung ayat ini, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Orang-orang yang diampuni Allah, yang dihapuskan salahnya, yang telah ditutupi aibnya, seperti cerita kita dalam hisab yang ringan tadi. Ketika melewati sirat, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Allah berikan kepada mereka cahaya di tangan mereka dan di hadapan mereka. Ya, kalau ilustrasinya kira-kira begini Bapak Ibu, kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita butuh cahaya. Jadi kalau cahaya yang di tangan misalnya senter, kemudian yang kalau pernah lihat ada cahaya yang ditaruh di kepala begini, itu suar istilahnya, ya, lampu suar, ya, suar yang bisa ditaruhkan di sini senternya, bisa juga disebut senter atau suar. Sehingga jelas melihat jalan. Untuk apa itu Bapak Ibu? Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ketika kita akan melewati sirat itu gelap, kita butuh cahaya. Bahkan sebahagian ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis bahwa sirat itu nanti akan bergoyang, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kalau kita tidak melihat di mana dia berada, apakah di sisi kiri atau di sisi kanan, ya, karena tidak ada cahaya, misalnya dia lagi beser ke kanan, kita melangkah ke kiri misalnya, maka akan jatuh. Atau ketika sirat itu bergeser ke kiri, sementara orang yang akan menjalininya melangkah ke kanan, maka dia akan jatuh. Nah, maka pada saat seperti ini, yaquluna, berkatalah mereka, yang mereka dimaksud di sini adalah orang-orang munafik di dalam tafsir ayat ini. Yaquluna, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, kasihlah kami cahaya. Berilah kami cahaya. Atmim lana, sempurnakanlah bagi kami, cukupkanlah bagi kami cahaya. Atmim lana nurana, waghfir lana, dan ampunilah kami, maafkan salah kami, ampuni dosa kami. Itu harapan orang-orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala masih membawa catatan salah dan dosa, maka dia tidak mendapatkan cahaya ketika akan melewati sirat, dan dia berharap sekali cahaya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini salah satu solusi ketika ada kekhawatiran itu, khauf kita, takut akan melewati sirat. Inilah salah satu solusinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.